IKN. Demokrat memandang bahwa sebetulnya semangat membangun ibu kota baru dengan argumentasi logisnya, ya nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini, ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Nah, dengan demikian, saya terus terang ketika ada pembahasan di DPR, saya mengatakan tolong berikan catatan-catatan kritis. Semangatnya kita nggak ada masalah. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga, sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Ada ketakutan, ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya yang gunting pita, nanti diklaim oleh yang lainnya. Tapi bukan itu permasalahan kita. Ini ada masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya. Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita. Saya khawatir nanti itu nggak jadi, nggak sukses, rakyat kita menderita. Kita pengen tidak memilih, pengennya jalan semua, tapi unfortunately ya kita harus memilih saat ini. Disitulah mengapa kita ingin dorong pertumbuhan semakin besar, kue ekonomi makin besar, makin bisa banyak yang dibagi, termasuk untuk infrastruktur, termasuk buat IKN, tapi juga untuk kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan. Soal sumber daya yang kita miliki, kita punya sumber daya yang terbatas, yaitu namanya anggaran. Lalu kita punya kebutuhan yang banyak. Pertanyaan kita, dengan sumber daya terbatas, kebutuhan yang banyak, yang mana yang mau dibiayai? Kita punya keinginan A, B, C, D, tapi keinginan itu belum tentu kebutuhan. Betul tidak? Nah, menurut kami yang harus dibiayai sekarang adalah yang menjadi kebutuhan. Pertanyaan kemudian, apakah membangun kota baru itu kebutuhan? Belum, itu keinginan iya, tapi kebutuhan tidak. Tidak ada kebutuhan itu. Di sisi lain, bukan hanya masyarakat di luar Kalimantan, di Kalimantan sendiri ada kebutuhan membangun jalur transportasi antar kota se-Kalimantan. Ada kebutuhan memperbaiki sekolah-sekolah rusak se-Kalimantan. Ada kebutuhan membangun puskesmas di setiap desa dan kecamatan se-Kalimantan. Jadi di Kalimantan sendiri itu banyak kebutuhan mendasar belum tercukupi. Apalagi bila kita masukkan yang di luar Kalimantan. Hakim itu mudah ditekan karena apa? Masa lalunya sering salaman. Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya. Walaupun yang koreksi nggak tahu katanya. Saya bisa ceritakan anekdotal teman-teman di tingkat pimpinan nasional. Yang kemudian pesan apapun dari kepemimpinan nasional itu bergaung. Pemberantasan korupsi bukan satu-satunya indikasi usaha mengembalikan integritas, bukan. Justru mengembalikan integritas di penegakan hukum dan integritas di sistem pengadilan kita, itu kunci pertama harus dibereskan. Bukan mencari siapa koruptornya, tapi bagaimana institusi penegakan hukum dan institusi pengadilan kita menjadi institusi berintegritas, supaya hakim-hakim kita hakim-hakim yang tidak bisa ditekan oleh siapapun. Hakim itu mudah ditekan karena apa? Masa lalunya sering salaman, sering ada masa itu mudah sekali ditekan. Perkara A, B, C, D, mudah sekali ditekan. Ini teman-teman harus dibereskan. Kalau tidak dikoreksi, sulit. Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya.
walaupun yang koreksi nggak tahu katanya. Tapi kembali kepada persoalan ini teman-teman, bereskan di aspek itu. Dalam jangka pendek institusi ini penting. Yang kedua, governance di pemerintahan. Governance di pemerintahan ini, tata kelola pemerintahan yang benar. Ada begitu banyak aturan main yang membuat orang terjebak di dalam persoalan korupsi. Bukan diniati untuk korup, tapi aturan mainnya sering membuat orang terjebak di dalam peristiwa korupsi. Korup itu tiga, karena kebutuhan, karena keserakahan, dan karena sistem. Yang karena sistem ini bisa diperbaiki dengan cepat. Yang karena kebutuhan, gajinya dipenuhi. Yang karena keserakahan, hukumannya dibesarkan, dibuat jerakan. Nah, ini teman-teman sekalian, bereskan aspek itu. Lalu jangka panjang institusi pendidikan. Dan tokoh-tokoh yang berada di dalam panggung-panggung utama Republik harus menunjukkan keseharian dan praktek-praktek kehidupan yang berintegritas. Jadi praktek-praktek ini dibutuhkan. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini sangat menarik sekali teman-teman. Bagaimana pidato berapi-api ya Anies Baswedan ini nggak kaleng-kaleng. Beliau ini nggak main-main teman-teman ya. Tokoh yang betul-betul mempunyai track record yang sangat baik ya, rekam jejak yang sangat luar biasa. Bagaimana waktu beliau menjadi gubernur Jakarta, ya kan? Anies itu sangat-sangat membangun Jakarta ya. Makanya teman-teman, kenapa survei 2024 yang lalu pada saat Anies ya hampir saja maju sebagai cagup, itu elektabilitas Anies bahkan tembus 30% lebih. Ya, ini mengalahkan Ridwan Kamil pada saat itu, Ahok dan sebagainya teman-teman. Berarti masyarakat Jakarta itu ingin Anies itu kembali menjadi gubernur sebenarnya. Dan hampir saja Anies maju sebagai cagup pada saat itu ya. Namun karena gejolak politik tentu Anies nggak bisa maju. Tapi apapun itu saya yakin bahwa bagaimana gebrakan Anies ini tentu menuai pujian dari masyarakat ya. Ya, per hari ini saja bagaimana Anies Baswedan kemudian tokoh yang sangat didolakan, tokoh yang sangat dinanti-nantikan ya untuk menjadi calon presiden 2029 teman-teman. Ya walaupun ini agak lama ya kan. Ya bagi kita orang awam tentu ini agak lama, tapi bagi para pekerja politik teman-teman, ini waktu yang singkat ya. Bagaimana Indonesia yang sangat luas ini ya, para elit biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama ya untuk menjangkau semua daerah, untuk berkunjung, untuk konsolidasi ya, membangun kekuatan-kekuatan partai, membangun kekuatan-kekuatan relawan dan sebagainya. Ya itulah kerja politik teman-teman ya, tidak mudah. Dan saya yakin bahwa apa ide gagasan yang disampaikan oleh Anies yang ditawarkan, saya yakin itu adalah hal yang sangat luar biasa ya kan. Jadi jangan heran kalau Anies ini adalah tokoh yang kemudian ya sangat layak maju sebagai capres 2029. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.